Lagu asterisk Baby I Love You asterisk milik Kim Sejeong berbunyi seiring dengan berderingnya ponsel Puput yang tergeletak di atas nakas. Ponsel itu berdering lebih dari 5 kali hingga akhirnya mampu membangunkan si empunya ponsel. Puput mengerjapkan matanya dengan malas lalu menggeliat sebentar sebelum benar-benar mengangkat teleponnya. "Bapak, tumben sekali dia menelpon," gumam Puput saat mendapati nama bapaknya berada di layar ponselnya. "Ndok, dari mana saja kamu? Lebih dari 3 kali bapakmu menelpon. Lama sekali baru diangkat," teriakan bapaknya memekakan telinga Puput. "Hari ini kan hari Sabtu, Pak. Puput libur setiap Sabtu Minggu, waktunya untuk istirahat. Tapi bukan berarti kamu tidur seharian, lihat jam sudah menunjukkan pukul 11 siang. Jodohmu bisa digondol ayam. Nanti Puput sembeli ayam yang gondol jodoh Puput. Bukan begitu maksudnya. Tak baik anak perempuan bangun siang hari, karena..." Puput menjauhkan ponselnya sejenak, tak ingin mendengarkan ocehan bapaknya yang tak kalah cerewet dengan ibu-ibu di luaran sana. Selama ini Puput memang hanya dibesarkan seorang diri oleh bapaknya. Jadilah Pak Samsul, bapak Puput, merawat Puput merangkap sebagai seorang ibu yang banyak memberikan nasihat-nasihat baik untuk anak gadis semata wayangnya itu. "Puput, apa kamu tertidur lagi?" teriakan kembali terdengar dari seberang telepon. Itu artinya Pak Samsul sudah selesai dengan kicauan panjangnya. "Aku sudah bangun, Pak." "Ndok, pulanglah. Bapak kangen." Tumben Bapak Puput mengatakan kangen. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. "Tumben Bapak kangen sama Puput?" tanya Puput heran. "Loh, memang salah kalau seorang bapak kangen sama anaknya? Kamu nggak pulang berbulan-bulan sejak pertama kali kerja di sana. Bapak kira kamu lupa alamat rumahmu sendiri." "Ya, ndaklah, Pak. Puput masih ingat semuanya. Pos kamling yang biasa dijadikan tempat pacaran muda-mudi kalau malam hari, semak-semak rimbun Pak Saifuddin yang biasa digunakan untuk mesum. Puput ingat semuanya, Pak. Kenapa hal yang begitu yang kamu ingat? Kalau begitu sore ini juga kamu pulang ya, Ndok. Bapak ingin bicara serius sama kamu." "Bicara apa, Pak?" Puput nggak mau pulang kalau yang dibicarakan hanya soal jodoh. Puput menebak topik pembicaraan yang akan bapaknya sampaikan. Beberapa kali memang bapaknya selalu membicarakan tentang jodoh pada Puput. Menuntut agar Puput segera menikah. Bahkan tak jarang menjodoh-jodohkan Puput dengan anak teman-temannya. Kenapa memangnya kalau membicarakan tentang jodoh? "Kamu ini sudah berumur loh, Put. Mau kamu jadi perawan tua?" "Astaga, Pak. Umur Puput aja belum genap 25 tahun loh. Terus kamu mau menikah umur berapa? 50 tahun. Lihat si Sri, dia saja sudah punya anak 5, padahal kalian seumuran. Terus si Ayu malah sudah cerai dan mau menikah untuk ketiga kalinya." Pak Samsul menyebutkan satu persatu teman sepermainan Puput yang kini sudah menikah. "Astagfirullah. Jadi Bapak ingin Puput mencontoh Ayu?" Puput menyalak saat bapaknya menyebutkan salah satu contoh temannya. "Ya, jangan kayak si Ayu. Tiru si Sri yang rumah tangganya adem ayem, punya banyak anak, malah sekarang sedang hamil anak ke-6-nya." Puput hanya bisa membolakan matanya mendengar bapaknya kembali mengambil contoh temannya yang memiliki banyak anak di usia yang baginya masih sangat muda. Namun, bagi bapaknya, itu adalah sebuah prestasi. "Ndok, Bapak itu malu, setiap kali ada hajatan, pasti namamu disebut-sebut sebagai perempuan yang tidak laku karena belum juga menikah," cerita Pak Samsul dengan nada sendu. Jika sudah begini, Puput pun merasa iba, tak tega mendengar ayahnya bersedih. Namun, untuk pulang dan dicerca kapan menikah, bukan hanya oleh ayahnya tapi juga tetangga-tetangganya yang julid, rasanya Puput menjadi malas sekali. "Puput pasti pulang, Pak. Saat itu tiba, Puput akan pulang membawa suami, biar Bapak nggak malu sama tetangga-tetangga," janji Puput. Ca Edan.
Justru bapak malu anak perempuan bapak pulang-pulang bawa suami. Mereka akan bertanya-tanya kapan menikahnya. Jangan-jangan kamu hamil duluan. Atau jadi simpanan suami orang. Sembur Pak Samsul. Bukannya menenangkan bapaknya, Puput justru semakin membuat bapaknya naik darah. Maksud Puput, calon suami, Pak. Wis, pokoknya kamu pulang. Kalau nggak mau pulang, Bruno bapak sembelih. Ancam Pak Samsul. Bruno adalah kerbau bule kesayangan Puput yang selama di kampung menjadi partner sekaligus sahabat membajak sawah baginya. Pekerjaan Puput sebelumnya adalah membantu membajak sawah di kampung. Jangan, Pak. Bruno juga belum menikah, kasihan, masa mati sebelum menikah. Bujuk Puput mulai luluh dengan ancaman bapaknya. Tapi dia sudah kawin berkali-kali sama kerbau di kampung kita. Apakah ini juga sebuah contoh, Pak? Boleh ditiru sama Puput. Tak sembelih kamu, kalau mencontoh Bruno. Hardik Pak Samsul tak kalah lantang. Puput hanya terkekeh menanggapi semburan akhir dari bapaknya. Lalu mendesah berat mengingat semua percakapan panjang pagi ini bersama bapaknya lewat panggilan telepon. Sekali lagi Puput menggeliat, melemaskan otot-otot tubuhnya juga mengumpulkan semangat untuk bersiap pulang ke kampung halamannya pagi ini. Memenuhi perintah ayahnya yang terus memaksanya untuk pulang. Put, kamu mau kemana? Tanya Ken saat berpapasan di depan unitnya dan melihat Puput keluar dengan membawa sebuah ransel besar. Aku mau pulang kampung, Ken. Hari ini. Kenapa mendadak sekali? Ya, bapakku tiba-tiba menelpon, memintaku untuk pulang. Katanya kangen sama anak gadisnya yang cantik ini. Sahut Puput penuh percaya diri. Apakah kamu akan lama di sana? Tanya Ken yang mendadak menjadi gelisah akan ditinggal kekasihnya. Tidak, Senin aku sudah pulang dan kembali bekerja. Bagaimana kalau ku antar? Sekalian aku ingin berkenalan dengan bapakmu. Tawar Ken. Sungguh hati Puput melompat-lompat saat mendengar tawaran Ken. Namun, seketika hatinya kembali meredup saat mengingat ayahnya justru akan memakinya jika dia pulang diantar oleh seorang laki-laki asing. Puput sama sekali belum pernah menceritakan tentang Ken pada bapaknya, walaupun melalui panggilan telepon. Tidak, Ken. Sepertinya itu bukan ide yang baik. Aku akan menceritakan tentangmu dulu pada bapakku. Jika dia sudah mengenalmu lewat ceritaku, baru akan kuajak kamu datang menemui bapakku, oke? Tolak Puput. Apakah bapakmu orang yang galak? Dia tidak suka dengan orang asing. Bapakku orang yang sangat baik, Ken. Tapi, jika aku pulang bersamamu, bibir tetanggaku akan menjadi bengkak karena membicarakan tentangku. Lidah mereka bahkan lebih tajam dari silet. Terang Puput mengingat bagaimana sadisnya nyinyiran tetangga. Ken hanya tersenyum simpul, tak tahu harus bagaimana. Tak kuasa juga untuk memaksa Puput membawanya ikut serta. Mau tak mau Ken melepaskan kekasihnya pulang kampung seorang diri. Kamu naik apa untuk pulang ke kampungmu? Tanya Ken lagi. Naik bus. Aku antar kamu sampai ke terminal, kata Ken bertekad. Puput hanya mengangguk mengiyakan tawaran kekasihnya. Put, entah kenapa aku merasa berat sekali melepaskanmu. Ujar Ken sambil menggenggam tangan Puput dengan tangan kirinya. Satu tangan kanannya masih sibuk memegang setir mobil untuk mengendalikan kendaraannya. Puput tersenyum membalas genggaman tangan Ken dengan cukup erat. Tak sedikit pun Puput membahas tentang topik perjodohan yang pagi tadi menjadi pembicaraan antara dirinya dengan ayahnya. Baginya hal itu bukan masalah besar. Puput pasti bisa berkilah menghadapi serangan-serangan tuntutan dari bapaknya seperti biasanya. Tenanglah, Ken, aku hanya pergi tuk sementara, bukan tuk meninggalkanmu selamanya. Sahut Puput setengah bernyanyi. Puput sampai di kampung halamannya setelah perjalanan 8 jam menggunakan bus yang ditumpanginya. Kemudian menyambung kendaraannya dengan menggunakan ojek pengkolan untuk sampai ke rumah. Sepanjang perjalanan memasuki kampung halamannya,
Puput tersenyum ramah menyapa orang-orang yang ditemuinya. Meskipun setelahnya Puput tahu, orang-orang yang disapanya itu pasti akan berkomentar nyinyir tentang dirinya. Itu kan si Puput. Pulang juga dia setelah bekerja hampir setahun di kota. Lihat gayanya, sok yes banget. Cibir seorang wanita berdaster dengan rambut digelung yang baru saja disapa Puput. Memangnya apa yang salah dengan penampilan Puput? Dia hanya mengenakan celana jeans dan sweater hoodie. Tak ada yang istimewa. Ya, begitulah, jika sudah terlanjur julid, yang biasa saja jadi terlihat berlebihan baginya hanya untuk mencari bahan nyinyiran. Assalamualaikum. Teriak Puput memberi salam saat dirinya sudah sampai di depan pintu rumahnya. Waalaikumsalam. Sahut Pak Samsul yang segera menyambut kedatangan anak kesayangannya. Senyuman lebar terpatri dari wajah Pak Samsul. Rona kerinduan terpancar jelas dari air wajah Pak Samsul. Dipeluknya tubuh Puput yang baru saja akan melepaskan ransel. Membuat tangan Puput terkunci di antara ransel dan pelukan bapaknya. Akhirnya anak bapak pulang juga. Tutur Pak Samsul bahagia. Puput kan anak yang berbakti, jadi segera memenuhi permintaan bapak, sahut Puput memuji dirinya sendiri. Masuk, Ndok. Kamu pasti capek, tuh. Mau dibikinkan teh hangat? Tawar Pak Samsul penuh semangat setelah melerai pelukannya. Nggak usah, Pak. Puput bisa sendiri nanti. Teh sama gulanya masih disimpan di dapur, tuh. Tolak Puput tak ingin membuat bapaknya repot. Ya, masihlah. Memangnya mau disimpan di mana? Kamar mandi. Tukas Pak Samsul yang segera ditanggapi kekahan oleh putrinya. Jadi bapak mau ngomong apa? Sampai Puput dipaksa harus pulang, tanya Puput to the point. Puput penasaran dengan topik pembicaraan apa yang bapaknya ingin sampaikan. Sesaat kemudian terdengar Pak Samsul mendesah berat, seperti ada beban masalah yang sedang dia pikirkan. Ini tentang kamu, Put, ujar Pak Samsul mengawali pembicaraannya dengan wajah sendu. Membuat Puput semakin dibuat penasaran dengan apa yang ingin disampaikan oleh bapaknya. Kenapa dengan Puput? Puput bukan anak bapak. Tebak Puput dengan nada mendramatisir meniru salah satu adegan sinetron. Bukan itu. Ini tentang nasib jodohmu, Put. Kata Pak Samsul khawatir. Puput segera mendengus jengah, begitu tahu topik apa yang akan dibicarakan oleh bapaknya. Jodoh lagi, jodoh lagi. Puput merasa sangat jenuh dengan topik pembicaraan yang itu-itu saja setiap kali dirinya pulang. Itulah yang membuatnya malas untuk pulang. Topik pembicaraan panjang yang berujung pada pertanyaan, jadi kapan kamu akan menikah? Seolah Puput adalah perawan tua yang tak laku-laku. Dengarkan bapakmu dulu, Put. Bapak cuma merasa prihatin dengan nasibmu. Bapak nggak rela kamu jadi perawan tua kayak Mbok Sastro, yang sampai umur 94 tahun belum juga menikah, tutur Pak Samsul terdengar berempati. Nauzubillah, Pak. Makanya Bapak kalau berdoa yang baik-baik untuk Puput. Jangan suka berpikiran negatif. Sahut Puput sambil mengelus dada mengingat sosok Mbok Sastro yang hidup sebatang kara dari belas kasihan tetangga karena tak memiliki keturunan. Bapak selalu berdoa yang terbaik untuk kamu, tak hanya doa. Bapak juga selalu mengusahakan yang terbaik untuk kamu. Makanya Bapak suruh kamu pulang. Puput mengerutkan keningnya, masih belum bisa memahami ke arah mana pembicaraan bapaknya kali ini. Kamu tahu, Nak Seno? Tanya Pak Samsul dengan wajah sumringah. Seno. Bola mata Puput naik ke atas, tampak berpikir. Yang jualan pupuk kompos itu. Tebak Puput cepat. Bukan, itu Sentot. Seno anaknya Pak Lurah itu loh, yang kerjanya di pertambangan, terang Pak Samsul berusaha mengingatkan Puput tentang sosok laki-laki yang ada di benaknya. Oh, Seno yang itu. Kenapa? Lah, kemarin dia pulang kampung. Katanya kontrak kerjanya sudah habis, jadi dia mau beralih jadi petani di sini. Kenapa dari penambang jadi petani?
Celetuk Puput memotong perkataan bapaknya yang sedang menjelaskan sosok Seno. Ya, karena dia pintar. Bisa jadi penambang dan juga bisa jadi petani. Siapa tahu benih yang dia tanam bisa berbuah batu bara. Sahut Pak Samsul memuji Seno dengan pujian yang tak masuk akal. Oh, dan Puput hanya menanggapi dengan beroh ria seolah membenarkan kalimat pujian dari bapaknya. Lah terus, dia kemarin itu tanya-tanya tentang kamu. Sambung Pak Samsul tersenyum girang dengan mata berbinar-binar, sambil menepuk pelan lengan anak semata wayangnya. Kenapa, tanyain Puput. Puput justru mengerutkan keningnya, masih tidak mengerti dengan apa yang ingin disampaikan oleh bapaknya. Hish, kenapa kamu bodoh sekali, nak? Salah memang bapak dulu ngasih kamu air susu kebo. Runtuk Pak Samsul. Puput hanya memajukan mulutnya mencebik, merasa tidak terima disebut bodoh oleh bapaknya sendiri pula. Maksudnya itu, nak Seno tertarik untuk meminangmu menjadi istrinya. Dia kesengsem sama kamu waktu bapak tunjukkan foto terbaru kamu yang kamu kirimkan beberapa minggu yang lalu itu. Katanya kamu cantik banget. Pak Samsul begitu bersemangat menceritakan tentang kejadian Seno yang begitu antusias tertarik pada Puput. Apa? Enggak, Pak, Puput udah punya pacar. Tolak Puput mentah-mentah. Pacar? Siapa? Kok enggak pernah cerita sama bapak? Cecar Pak Samsul terkejut. Ini Puput mau cerita. Terlihat raut wajah kecewa dari Pak Samsul yang mendapatkan penolakan atas usulan kandidat menantunya. Namun, tetap mendengarkan penjelasan dari anaknya tentang laki-laki yang disebut pacar oleh Puput. Namanya Ken, Pak. Dia orang yang sangat baik dan pengertian. Dan yang terpenting, Puput cinta sama dia, terang Puput dengan mata yang bercahaya, begitu menggebu-gebu menceritakan tentang kekasihnya. Cinta. Cinta saja nggak cukup untuk bisa hidup, apalagi membeli sawah dan pekarangan, Put. Jangan dibutakan oleh cinta. Yang terpenting adalah masa depanmu terjamin setelah menikah, cinta nomor sekian. Lihat si Marni, dia menikah dengan Barjo hanya bermodalkan cinta. Padahal Barjo jelas-jelas cuma pengangguran dan tukang mabuk-mabukan. Jadinya apa sekarang? Marni disuruh jual diri sama suaminya sendiri. Pak Samsul kembali memberikan contoh kisah salah satu tetangganya. Terlihat nada kesal dan mencibir dari setiap perkataan Pak Samsul saat mengomentari kisah percintaan Puput dan membandingkannya dengan kisah yang lain. Efek penolakan sebelumnya yang dilakukan oleh Puput pada Seno. Jangan samakan Marni dengan Puput lah, Pak. Mas Ken nggak mungkin jual Puput. Kerja apa dia? Tanya Pak Samsul spontan mencecar pekerjaan Ken. Dia asisten pribadi bos Puput, Pak. Asisten. Asisten itu pembantu, kan? Ya, tugasnya memang membantu semua kebutuhan bos Puput, terang Puput memudahkan pemahaman bapaknya. Jadi kamu mau menikah sama pembantu? Oalah, Put. Kamu ini sudah bekerja jadi pembantu, mau menikah juga sama pembantu. Masih mending menikah sama Seno yang anaknya Pak Lurah. Bisa mengangkat derajat kita di kampung ini. Cerocos Pak Samsul kembali membandingkan sosok Ken yang ada di benaknya dengan sosok Seno yang dia banggakan. Bukan pembantu yang seperti itu, Pak. Sama saja, namanya pembantu ya tetap pembantu. Sudah, mulai besok kamu nggak perlu lagi bekerja di kota. Kita persiapkan acara pernikahan untuk kamu dan Seno. Kamu bakal jadi menantu Pak Lurah. Ujar Pak Samsul membuat keputusan. Loh, kok Bapak memutuskan seenaknya? Kapan lagi kita mendapat kesempatan emas, Put? Besanan sama anak Pak Lurah. Tapi, Pak, bersiaplah, nanti malam Nak Seno datang untuk bertemu denganmu, jangan lupa untuk dandan yang cantik, ujar Pak Samsul tersenyum sumringah sambil mengusap puncak kepala anaknya tanpa mempedulikan raut wajah Puput yang terlihat tidak setuju. Inilah yang tidak disukai dari bapaknya, sikap otoriter dan memaksa yang selalu dilakukan sejak Puput masih kecil dengan dalih, "Bapak ingin yang terbaik buat kamu.